Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban Gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita sekarang lagi berada di monumen bersejarah yang berada di daerah Jakarta Timur. Lebih tepatnya berada di Lubang Buaya, yaitu Monumen Pancasila Sakti atau Museum Pancasila Sakti. Nah, monumen ini sudah diresmikan oleh Presiden kedua Indonesia, yaitu Presiden Soeharto pada tahun 1992. Monumen ini didirikan untuk menghormati 7 pahlawan revolusi dan untuk mengetahui kekejaman-kekejaman PKI di masa lampau. Monumen ini didirikan di atas tanah seluas 14,6 hektar yang terdiri dari 2 museum, 1 lapangan, dan 4 objek bersejarah yang berada di kompleks ini. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Jadi tujuan kita mengunjungi museum ini, selain untuk mengenang jasa para pahlawan revolusioner, kita juga ingin mengungkap kejadian-kejadian serta kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, tepatnya di tanggal 30 September 1965. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running. Gerakan 30 September 1965 adalah upaya kudeta yang dilakukan oleh sekelompok anggota militer yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Pada kala itu mereka menculik dan membunuh 6 jenderal dan 1 letnan, termasuk Panglima tertinggi Angkatan Darat, Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Alasan dibalik gerakan ini tidak jelas, namun didasari oleh fitnah atas tuduhan rencana kudeta yang dilakukan oleh jenderal tersebut yang PKI sebut dengan Dewan Jenderal ini. Gerakan ini memicu kekerasan politik di seluruh Indonesia dengan militer menganggapnya sebagai upaya kudeta komunis. Setelah terjadinya penculikan, pembunuhan, dan penyiksaan 6 jenderal, Angkatan Darat dan elemen militer lainnya melakukan penggerebekan terhadap anggota PKI dan simpatisannya yang menyebabkan pembunuhan massal dan penahanan. Gerakan ini mengakhiri pengaruh politik PKI dan membuka jalan baru bagi Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto pada tahun 1967 yang berdampak jangka panjang terhadap politik dan sosial di Indonesia. Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis merupakan museum yang menyuguhkan berbagai diorama peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Diorama ini menggambarkan upaya-upaya PKI untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia di beberapa daerah.
Selain itu, pada Museum Pengkhianatan PKI juga terdapat benda-benda bersejarah lainnya yang masih berkaitan dengan tokoh dan peristiwa G30S PKI, seperti baju yang dikenakan oleh Jenderal Ahmad Yani, mobil dinas milik Jenderal Ahmad Yani, dan mobil yang digunakan untuk penculikan DI Panjaitan. Selain museum, terdapat bangunan-bangunan bersejarah yang terikat kuat dengan G30S, sejarah G30S PKI. Salah satunya yang di belakang saya ini. Seperti yang di belakang saya ini, rumah ini adalah rumah tempat di mana para pahlawan disiksa setelah diculik dari kediamannya masing-masing. Dahulu rumah ini tidak memiliki tembok, hanya terdapat tiang-tiang dan dinding dari kayu dan rotan. Nah, yang di sebelah saya ini adalah sumur maut yang menjadi tempat dikuburnya para pahlawan revolusioner setelah disiksa dan dipaksa untuk menandatangani surat yang menyatakan bahwa mereka adalah Dewan Jenderal. Yang hal tersebut tidaklah benar dan mereka tidak mungkin melakukannya. Akhirnya pahlawan revolusi dimasukkan ke dalam sumur dan ditembaki hingga tewas. Dan kemudian sumur tersebut ditutup dengan tanah, daun-daun kering dan ranting kecil. Selanjutnya ada rumah komando. Ayo kita ke sana. Rumah Komandan ini, menurut buku panduan Monumen Pancasila Sakti, menjadi tempat briefing pasukan Pasopati. Sebelum melaksanakan gerakan pada 30 September 1965 sampai 1 Oktober 1965, untuk keasliannya rumah ini masih sekitar 80% orsinil. Seperti dulu, beberapa barang di pos komando itu ada mesin jahit, kursi, meja, lemari kaca, dan lain-lain. Barang-barang yang merupakan replika diantaranya yaitu lampu tempel, tempayan, dan balai kamar belakang. Ayo kita bergeser ke dapur umum. Ini adalah dapur umum yang dulu difungsikan oleh PKI sebagai tempat latihan militer. Sebelumnya, dapur umum ini sebagai rumah warga desa Lubang Buaya yang dialihfungsikan oleh PKI setelah ditinggal oleh pemiliknya. Namun, sayangnya bangunan ini sudah tidak original lagi karena kebanyakan material bangunannya kayu dan suka dimakan rayap, sehingga perlu dibangun ulang lagi. Selain objek-objek berupa bangunan, monumen ini juga menyimpan beberapa objek-objek berupa kendaraan yang masih berkaitan erat dengan peristiwa G30S PKI. Ayo kita telusuri ada apa saja. Yang pertama adalah Panzer PCMK-2 Sarasen. Panzer ini adalah panzer yang dulu digunakan untuk membawa jenazah 7 pahlawan revolusi dari Markas Besar Angkatan Darat menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, mobil yang di samping saya ini adalah mobil buatan Amerika, yaitu GM Oldsmobile 98. Pada zamannya, mobil ini adalah sedan termewah dan paling canggih yang ada. Mobil ini diberikan kepada Jenderal Ahmad Yani pada Februari 1965, setelah diberikan mandat sebagai Panglima TNI. Setelah peristiwa G30S PKI, mobil ini diberikan keseluruhannya kepada keluarga Jenderal Ahmad Yani dan dilepas tanggung jawab administrasi dari Angkatan Darat. Dan akhirnya pada tahun 89 atas usulan dari Kepala Pusat Sejarah, mobil ini dipajang di Monumen Pancasila Sakti. Selanjutnya, mobil ini adalah Toyota FJ40 Canvas milik Jenderal Soeharto. Dengan mobil ini dahulu Jenderal Soeharto melakukan mobilitasnya saat menyusun strategi untuk mengupas gerakan 30 September PKI. Dengan mobil ini jugalah Jenderal Soeharto memimpin iring-iringan pengantaran jenazah 7 pahlawan revolusi dari Markas Besar Angkatan Darat menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata. Truk yang di samping saya ini adalah truk buatan Amerika, yaitu Dodge 500 tahun 61.
Truk ini dulu dirampas oleh gerombolan G30 SPKI dari Penatayasa untuk menculik dan membawa jenazah Jenderal D.I. Panjaitan dari kediamannya menuju Desa Lubang Buaya. Kesan pesan dalam tempat ini menyimpan banyak cerita sejarah dan pembelajaran yang kita ambil. Kita bisa belajar bahwa peristiwa tersebut tidak bisa terulang kembali. Sedangkan untuk pihak pengelola, tempatnya lebih dirawat lagi karena masih banyak tulisan diorama yang sudah hilang dan pencahayaan yang kurang karena memberikan kesan pesan seram bagi pengunjung. Untuk pemerintahan, kalau bisa dananya lebih dibesar lagi untuk merawat dan perbaikan museum-museum sejarah, diperbesar lagi anggarannya. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. Oke, mungkin ini hasil kita dari Monumen Pancasila Sakti. Mohon maaf masih bila ada kesalahan. Dan terima kasih sudah menonton. Baru mulai loh Kak, udah keringetan, bayangin aja. Sampai sore kayaknya ini mah. Bawa-bawa pulang maghrib itu sudah tercium Kak. Lagu apa? Lagi denger kamu dia nyepong. Gerakan 30 September 1965 adalah upaya kudeta yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Salah. Panser ini adalah panser yang membawa 7 jenazah pahlawan revolusi dari markas besar angkatan darat menuju Taman Makam Pahlawan. Ada bocil Kak. Hah? Bisa sih cepat mau. Langsung. Masuk. Kita kan bukan mahasiswa ya? Ini nggak larangan. Langsung ngomong mah. Ngomong dong man, jadi ganggu. Coba langsung ngomong. Nanti. Ngomong. Di sini boleh? Ya udah. Gerakan ini menyebabkan gila lupa. Serangga itu loh, undur-undur. Kalau enggak yang kata apa sih, yang serangga lumut. Sini duduk sini. Jadi enggak gitu. Jelas
Nggak di sini kan dikuburinnya. Apa? Nggak di sini kan dikuburinnya. Ini adalah dapur umum yang dulu difungsikan oleh PKI. Dapur umum ini adalah difungsikan oleh PKI. Awal udah pulang dah gua. Paduan Monumen Pancasila Sakti menjadi tempat briefing pengarahan pasukan Pasopati. Sebelum melaksanakan ulang. Hah? Ayo kita gambling ya. 5. Ayo 1, 2, 3. Jangan sampai baca. Nambah deh man gua. 6 kayaknya. Nambah apa? 6. Lah, gua 7 nih lihat ya. Rolling and action. Dulu lah. Maaf. Usah diset.